hari ini saya akan bagikan isi hati Tuhan. Sebenarnya sederhana. Kegelisahan yang Tuhan taruh di hati saya adalah seperti ini. Tuhan rindu di akhir tahun ini sebelum kita masuk tahun depan. Bukan cuma kita tuh bersyukur, mensyukuri apa yang sudah terjadi, mimpi dan penglihatan. Tapi ini juga momen yang tepat untuk kita itu review. Kayak seperti mengadakan general check up lah untuk diri sendiri, dicek lagi gitu ya. Sehingga ada sebuah kalimat menyingkirkan penghalang. Itu adalah tema besar dari firman Tuhan sepanjang hari ini. Dari ibadah pagi tadi, menyingkirkan penghalang jawaban doa. Ternyata jawaban doa itu ada penghalangnya, apa aja. Itu tadi di ibadah 1. Ibadah 2 barusan, menyingkirkan penghalang penggenapan janji. Tuhan itu punya janji, tapi ada bagian kita yang perlu kita kerjakan. Menyingkirkan penghalang-penghalang penggenapan janji itu. Dan ibadah 3 ini menyingkirkan penghalang pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman itu memang datang dari Tuhan, tapi apa saja yang bisa menghalangi? Kita mau lihat satu-satu dan kita mau kikis, kita mau buang. Nanti ibadah 4 menyingkirkan penghalang berkat, ibadah 5 menyingkirkan penghalang tuaian. Biarkan kita itu benar-benar mengalami semuanya. Kita mengalami semua yang baik dari Tuhan tanpa ada halangan apa-apa. Amin. Ya, kita lihat sama-sama dari firman Tuhan, kita buka di Lukas 8. Menyingkirkan penghalang pertumbuhan iman. Lukas 8 ayat 9 sampai 15. Ini ayat yang sudah tidak asing, kita sering baca. Tapi izinkan saya menceritakan lagi hal-hal yang Tuhan taruh di hati saya lewat ayat ini ya. Kita baca dulu Lukas 8, 9 sampai 15 dikatakan begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Jadi Tuhan Yesus itu baru saja menceritakan sebuah perumpamaan kepada masyarakat banyak, tapi mereka nggak ngerti. Murid-muridnya nanya, apa maksudnya? Kemudian ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi perumpamaan ini adalah rahasia kerajaan Allah. Kemudian dikatakan tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Bersyukur ya kita itu dikasih Alkitab yang lengkap. Ada perumpamaannya terus ada juga penjelasannya. Padahal di dalam zaman itu orang-orang yang mendengarkan Yesus mengajar, mereka tidak ngerti apa yang kita ngerti hari ini. Ya, yaitu apa? Ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi ini ngomong perumpamaan tentang penabur. Yang ditabur adalah firman Allah. Benih adalah firman Allah. Boleh bilang sama-sama saya, benih ialah firman Allah. Alright. Terus ayat 12 dibilang begini. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini tipe-tipe orang yang mendengar firman. Dan erat kaitannya bagaimana respon seseorang terhadap firman, itulah pertumbuhan imannya. Karena firman Tuhan katakan iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Firman Tuhan. Jadi iman itu bukan kata-kata positif. Iman itu bukan muncul dari quote-quote. Iman itu bahkan ya memang dikuatkan imannya lewat kesaksian. Tapi pertumbuhan iman tidak ada cara lain. Iman bertumbuh karena firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan satu-satunya sumber alasan iman kita bertumbuh, bukan yang lain. Iman kita bertumbuh karena firman. Kalau misalnya kita mendengar kesaksian atau mengalami pertolongan Tuhan, berarti kita mengalami penggenapan firman. Firman ini adalah rahasia iman kita. Dan kita lihat kalau jatuh di pinggir jalan, orang yang mendengar tapi gak sampai masuk ke dalam hati. Just hear, not really listen. Bukan mendengarkan dengan hati, tapi mendengarkan dengan telinga. Sambil lalu saja. Dikatakan orang yang demikian tidak mengalami apa-apa. Karena iblis langsung ambil firman-Nya. Wow, ternyata iblis itu pencuri firman.
Iblis itu pencuri firman dari kehidupan orang percaya. Anda perlu dengar ini dan Anda perlu waspadai. Betapa pengennya iblis dengan sengaja curi firman yang Anda dengar. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya iman Anda tidak bertumbuh, tapi Anda tidak diselamatkan. Makanya doa untuk pemberitaan firman itu penting. Sebelum saya berani menyampaikan firman Tuhan, saya sudah mendoakan setiap jemaat. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, orang jemaat boleh lupa ceritanya apa, penjelasannya apa. Saya cuma doa satu, tapi mereka tidak akan lupa firman-Mu ya Tuhan. Setiap ayat yang dibaca dan didengar, itu yang utama. Amin. Yang lain-lain itu cuma penjelasan, kita lupa enggak apa-apa. Itu tadi pendetanya jayus, itu tadi pendetanya lucu, itu tadi pendetanya humoris banget. Kita akan lupa kok itu semua. Firman itu yang kita tidak boleh lupa. Ya. Terus kita lihat yang berikutnya, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Mereka percaya, tetapi mereka itu tidak berakar. Terus dikatakan mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini tipe orang yang gimana? Orang yang dengar firman itu cuman memilih-milih berdasarkan perasaan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu tidak pernah tergantung perasaan kita. Firman Tuhan itu kebenaran. Apapun perasaan kita, mau suka atau mau nggak suka, mau cocok ataupun nggak cocok, kita nggak berasa apa-apa, firman tetap adalah firman. Rugi besar kalau kita cuma mencari firman yang menyukakan hati. Cari firman, cari yang sesuai dengan keinginan telinga. Saya suka, saya berdoa jangan sampai ada hamba Tuhan yang yang kita favorit, yang kemudian kita salah, kita jadi salah dalam hal itu. Tapi saya bersyukur jemaat Gereja Mawar Sharon itu luar biasa. Mau pendetanya siapa, mau judulnya apa, selama itu firman yang keluar dari mimbar di Gereja Mawar Sharon, Tuhan yang akan berurusan. Ya, dan kita tidak mau hidup didasarkan, dipimpin oleh perasaan, tapi dipimpin firman. Amin. Kalau ini dikatakan orang tuh terima firman, tapi dengan hati gembira. Lihat ya, sesuatu yang hanya berdasarkan perasaan tidak akan berakar kuat. Kalau mau berakar kuat, terimalah firman sebagai kebenaran. Bukan tergantung perasaan. Pantas aja tidak berakar. Perasaan kita tuh berubah-ubah. Berubah-ubah. Dalam satu waktu kita bisa kerasa senang sama orang ini. Satu titik kita bisa kerasa orang ini menyebalkan. Perasaan kita tuh berubah-ubah. Jangan ikutin perasaan. Ya, tipe orang yang kedua ini dengar firman gembira, tapi tidak berakar. Sehingga apa? Percayanya sebentar aja. Waktu diuji dalam kehidupan sehari-hari, lupa sudah. Buat komitmen, wah nangis-nangis di hadirat Tuhan. Tapi kalau sungguh-sungguh firman itu tidak berakar, keluar dapat masalah, hilang sudah percayanya sama Tuhan. Tapi yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga dikatakan begini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, perhatikan, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ketiga ini menarik. Karena yang ketiga ini orang mendengar firman dan kemudian sempat bertumbuh. Karena dikatakan dalam pertumbuhan selanjutnya. Ini yang saya gelisah, yang Tuhan taruh kegelisahan di hati saya. Karena kebanyakan orang percaya itu mungkin bukan tipe pertama yang langsung diambil firmannya. Itu mungkin tipe petobat baru yang belum bertobat, yang gak mau diselamatkan.
Kita juga bukan karena kita semakin dewasa, kita bukan lagi tipe yang moody. Karena kita semakin dewasa, kita nggak dipimpin perasaan. Tapi area yang ketiga inilah jebakan bagi kebanyakan orang. Kita akan menemukan di ayat ini, ada yang namanya penghalang pertumbuhan iman. Iman itu perlu dijaga untuk terus bertumbuh. Tidak ada kata dikatakan aku sudah cukup imanku sampai segini kemudian aku sudah berhenti bertumbuh. Detik Anda berhenti bertumbuh kerohaniannya, detik Anda bertumbuh imannya, disitulah Anda mulai mati. Makanya dikatakan orang ini sebenarnya bertumbuh, mendengarkan firman. Kemudian dalam pertumbuhan berikutnya, dalam pertumbuhan selanjutnya, berarti pertumbuhan kita tuh ada fasenya, ada tahapannya. Kalau kita sudah mengalami pertumbuhan di masa jiwa baru sampai akhirnya tertanam di CG. Orang yang gak suka CG, gak suka, saya ini introvert, saya gak suka orang lain peduli masuk-masuk dalam kehidupan saya. Tapi kemudian karena tahu bahwa CG itu baik, komunitas sehat, akhirnya keluar dari zona nyaman. Anda berhasil mengalami pertumbuhan iman. Jangan berhenti. Karena dalam pertumbuhan selanjutnya, kata firman Tuhan, tipe orang yang ketiga ini gagal. Dikatakan terhimpit. Sampai akhirnya tidak menghasilkan buah yang matang. Tipe yang ketiga ini yang kita mau bereskan. Firman Tuhan itu tidak pernah iseng menaruh kata-kata di dalam firman. Setiap kata itu ada maknanya. Kita lihat ya, penghalang pertumbuhan iman itu apa? Kalau dari ayat firman Tuhan ini. 3. Yaitu apa? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kita nggak mau baca ayat ini cuma sekedar ya terhimpit oleh kekayaan, kekhawatiran, dan kenikmatan hidup. Mari kita lihat satu-satu. Apakah tiga di antara ini secara tidak sengaja kita biarkan ada di hidup kita? Sehingga menghambat pertumbuhan iman kita. Saya nggak bilang kita nggak bertumbuh loh ya. Firman Tuhan bilang bertumbuh. Tapi dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh yang namanya kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Akhirnya apa? Buahnya tidak matang. Kita lihat satu-satu ya. Bagaimana menyingkirkan penghalang pertumbuhan? Yang pertama adalah kalahkan kekhawatiran. Jangan kalah dengan kekhawatiran. Tapi ayo kita kalahkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu wajar muncul. Kekhawatiran itu normal terjadi ketika ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Kita nggak bisa kendalikan. Kita jadi khawatir. Ada masa depan yang kita tidak tahu. Normal. Sekali lagi normal. Tapi kalau karena kekhawatiran kita menyangkal iman kita atau kita menghalangi firman Tuhan bekerja karena kekhawatiran kita, disitulah pertumbuhan iman kita terhambat. Kekhawatiran tentang apa? Kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-hari, kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang anak, kekhawatiran tentang pasangan, apapun kekhawatiran kita, rumusannya itu jelas. Firman Tuhan dengan jelas bilang di Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Intinya begini loh, kekhawatiran itu sia-sia. Kekhawatiran itu jangan dikembangkan dalam kehidupan kita. Iman itu lawannya selalu adalah kekhawatiran. Sebaliknya, kekhawatiran itu kita bisa lawan dengan iman, dengan firman. Lawanlah setiap kekhawatiran yang mulai masuk di dalam pikiran kita itu bukan dengan positive thinking. Bukan dengan mencari pertolongan kanan kiri, lawanlah setiap kekhawatiran itu dengan firman. Apa kata firman mengenai kekhawatiran saya ini? Firman Tuhan bilang begini,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam hal kekhawatiran, Tuhan tidak suruh kita hadapi sendiri. Ada bagian-bagian yang kita perlu kerjakan, contoh karakter. Itu dikerjakan. Belajar sabar, kejarlah perdamaian, usahakanlah perdamaian. Jangan iri hati, itu kita. Tapi khusus bagian kekhawatiran, Tuhan bilang, serahkan. Karena apa? Karena apapun usaha kita, sia-sia. Rumus atau rahasia menghadapi kekhawatiran adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Kita bilang begini, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa kendalikan situasi ini. Aku serahkan kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan. I don't know about the future. Saya tidak tahu tentang masa depan. Saya tidak berkuasa ubah hati orang. Kadangkala kekhawatiran itu yang membuat kita kehilangan iman. Kita kepikiran, kita pikir kadangkala ya memang sih ada masalahnya, oke? Saya nggak bilang kita deny atau menyangkal kalau masalah itu ada. Tapi berapa banyak iman kita tuh dicuri bukan karena masalahnya. Tapi karena ada kekhawatiran demi kekhawatiran. Kita pikir nanti, aduh anak saya ini kok belum taat ya. Jangan-jangan nanti dia akan begini, begitu, begini. Jangan-jangan nanti kuliahnya jadi berhenti karena dia gak mau dengar saya lagi. Nanti dia putus tengah jalan. Jangan. Saya pikir karena kejadiannya seperti ini, karena kita lihat ini nanti akan begini. Itu sesuatu yang di luar masalah ini, itulah kekhawatiran. Sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi dampaknya besar, yaitu apa? Iman kita dicuri, iman kita dipadamkan, iman kita tidak bisa bertumbuh terhalang oleh yang namanya kekhawatiran. Tapi Tuhan tuh baik, sungguh. Kalau Tuhan bilang, kekhawatiran tuh bukan urusanmu. Jangan dihadapi, serahkan. Serahkan tuh artinya gini loh. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Itu rahasianya kita bisa menyingkirkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu kadang buat kita panik, physically bahkan bisa shaking, takut, gemeter. Karena sesuatu di luar kendali kita. Kita khawatir. Kalau suami marah nanti suami bentak-bentak pukul anak. Kita khawatir. Langsung ingat firman. Anda boleh lupa semua cerita saya. Jangan lupa firman. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, kata Tuhan. Langsung waktu itu, langsung berdoa. Jangan izinkan iman Anda dikalahkan oleh kekhawatiran. Langsung bilang, Tuhan, aku minta, aku serahkan. Paling tidak kalau kita sudah tidak tahu mau ngomong apa. Ini paling manjur. Tuhan, aku minta kekhawatiranku tidak terjadi. Amin. Apa yang aku khawatirkan tidak terjadi. Berapa banyak yang pernah mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Karena Tuhan itu baik. Amin. Kita tidak mau kasih ruang untuk kekhawatiran merajalela dan membunuh iman kita. Kita tidak mau yang namanya khawatir, menghalang-halangi percaya kita kepada Tuhan. Itu tricky. Kita perlu sengaja latih pikiran kita. Kalau kita sudah mulai khawatir, kalau cuma khawatir sesuatu yang kayak singkat, kemudian kita butuh well prepare, ya iyalah. Kita langsung, khawatir nanti tidak cukup bekalnya, ya udah dibikin lebih banyak, itu normal. Tapi cek ya, kalau ada kekhawatiran yang sampai bikin kita tidak bisa tidur, kalau sampai ada kekhawatiran yang bikin kita kehilangan damai sejahtera, itu bukan lagi kekhawatiran yang biasa. Itu kekhawatiran yang sudah membunuh dan membinasakan iman. Segera ambil tindakan, deklarasikan firman. Deklarasikan firman, lawan kekhawatiran dengan firman. Amin. Ya, kalau Anda tidak tahu firmannya apa, ya itulah gunanya punya komunitas rohani ya.
Aku lagi khawatir ini, ayat apa ya? Saya percaya akan ada ayatnya. Saya lagi khawatir soal anak di luar negeri gak bisa kontrol saya. Pasti ada janji Tuhan, ada iman yang kita bisa pegang. Bahwa takut akan Tuhan itu ada, Tuhan jagain. Sekalipun mungkin, saya pernah dapat satu ayat begini, bagus sekali. Kalaupun misalnya anakmu meninggalkan jalanku, akan kuhajar kata Tuhan. Tapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan. Waktu kita dengar itu kita langsung beriman. Imannya itu sama firman. Amin. Ya, kita lawan kekhawatiran. Nah yang kedua, ternyata bukan cuma kekhawatiran yang bisa menghalangi pertumbuhan iman kita. Yang kedua ternyata namanya kekayaan. Waduh, siapa sih yang gak pengen kaya? Salah. Firman Tuhan bilang jangan ingin jadi kaya. Diubah doanya ya. Jangan bilang Tuhan jadikan aku kaya. Tuhan bukan jin ya. Bukan yang bisa kuberi kamu 3 permintaan. Bukan yang gitu ya. Jangan minta jadi kaya. Minta supaya diberkati dan menjadi berkat. Kaya itu bukan ukuran. Diberkati itu loh indah. Dan menjadi berkat. Tuhan pakai aku jadi berkat. Financially. Ya kalau kita enggak. Intinya gini loh. Kalau kekayaan itu condongnya adalah keserakahan. Orang kaya tuh jarang bilang dia kaya. Dia kan selalu bilang gini, enggak, ada yang lebih kaya lagi. Saya masih pengen lebih kaya lagi. Enggak akan ada endingnya. Kita lihat satu ayat yang sangat keras ya. Di 1 Timotius 6 ayat 17, perhatikan. Kekayaan itu benar-benar kalau firman Tuhan bilang, bisa membuat orang kehilangan iman. Kita lihat ya. 1 Timotius 6 ayat 17 katakan begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Saya percaya ini juga termasuk ke dalam orang-orang yang ingin kaya. Karena tidak ada ukurannya. Karena dia bilang, saya belum kaya gitu ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kecenderungan orang yang sudah mulai merasa punya kekayaan, jebakan pertamanya pasti tinggi hati. Yaitu apa? Susah untuk jadi rendah hati. Karena merasa kekayaan ini aku peroleh karena usahaku sendiri. Beda dengan orang yang diberkati. Walaupun dia punya banyak finansial tapi dia bilang aku punya ini karena diberkati Tuhan. Sehingga tidak bisa sombong. Saya paling suka culture yang dibangun di gereja Mount Sharon. Orang yang tidak kaya tidak bisa minder. Orang yang punya banyak uang tidak bisa sombong. Tidak bisa. Semuanya sama di mata Tuhan. Karena semuanya itu berkat. Uang itu adalah kepercayaan. Kalau kita dipercaya lebih, kita diberkati lebih. Jangan tinggi hati. Makanya firman Tuhan bilang peringatkan. Jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan. Kenapa Tuhan bilang kekayaan itu bisa membunuh iman, bisa mencuri firman? Karena orang yang pengen kaya, orang yang menganggap kekayaan itu segala sesuatu, secara tidak langsung harapannya ada pada kekayaan. Waktu orang itu berharap pada kekayaan, maka tidak ada lagi iman di dalam dia kepada Tuhan. Hati-hati kalau kita tumbuh besar dengan sebuah pemikiran. Coba kalau aku kaya, masalah ini selesai. Coba kalau aku kaya, aku bisa kirim anakku sekolah yang terbaik. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, kekayaan bukan harapan kita. Pengharapan kita jangan diletakkan kepada kekayaan. Di dunia ini ada banyak yang tidak bisa kita beli dengan uang. Jangan berpikir, wah kalau kaya modal besar, itu pemerintah tuh diem semua. Mereka bisa dibeli dengan uang. Hati-hati, hati-hati. Jangan izinkan kekayaan mencuri iman kita. Jangan izinkan kekayaan menghalangi pertumbuhan iman kita. Kalau kita diberkati, puji Tuhan.
Jangan pernah andalkan itu. Jangan pernah berharap pada kekayaan. Harapan kita itu jangan pernah pada apapun yang lain selain kepada Tuhan. Jangan berharap pada saudara yang paling kaya di antara keluarga besar. Kalau kita butuh modal, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan memang mau pakai saudara kita itu, Tuhan akan gerakkan kok hatinya. Jangan berharap sama manusia. Jangan berharap pada kekayaan manusia itu. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Dikatakan begini, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Semua yang kita punya itu dari Tuhan. Saya berdoa di tempat ini kalau Anda diberkati lebih. Ujian yang paling sederhana adalah ini. Apakah Anda setia mengembalikan perpuluhan? Kalau Anda menahan persepuluhan, sebenarnya Anda belum merasa itu diberkati oleh Tuhan. Saya tergerak sedikit ngomong soal perpuluhan. Karena tidak semua mengajarkan tentang perpuluhan. Kalau buat beberapa orang yang tidak percaya penuh kepada firman Tuhan, akan berpikir-pikir soal perpuluhan. Akan berpikir bahwa perpuluhan itu adalah metode gereja. Buat apa gereja sudah besar? Buat apa saya memberikan persepuluhan? Hei, persepuluhan itu bukan pemberian. Persepuluhan itu adalah mengembalikan. Karena itu milik Tuhan, kata Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ini adalah satu bagian yang saya bisa saksikan kepada Anda. Sesulit apapun keuangan Anda, kalau Anda mau jujur dalam hal keuangan, Anda mau merdeka, Anda mau setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, sekalipun Anda mengembalikannya dengan air mata, Tuhan tidak akan berhutang. Firman Tuhan itu bilang akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Tidak pernah menyesal sedikit pun. Dari pekerjaan masih sederhana sedikit sampai sudah lebih diberkati. Hati ini tetap sama, tidak tertuju kepada kekayaan. Harapan bukan pada kekayaan, tapi kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, sebelum yang ketiga, bagaimana hati kita ya dalam hal keuangan? Satu prinsip firman Tuhan ini boleh dipegang. Amsal 3 ayat 9 dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bukan berarti semua harta dipakai untuk pekerjaan Tuhan, bukan. Dipakai boleh, dinikmati, tapi pastikan ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Harta bukan dipakai untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai harta menjauhkan kita dari Tuhan, tapi muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Hati-hati, jangan pernah berpikir uang adalah jalan keluar dari masalah kita. Saat ini pun walaupun kita mungkin sedang dalam pergumulan, firman Tuhan ingatkan kita lagi. Berharaplah kepada Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku supaya aku bisa menjadi berkat. Tuhan, aku punya visi atas hartaku. Aku kalau dipercaya harta lebih, aku akan muliakan Tuhan dengan hartaku. Amin. Ya, saya percaya dengan cara itu iman kita bisa bertumbuh. Tidak dihimpit oleh tipu daya kekayaan. Kadang bingung ya, kalau sudah kepepet itu. Antara percaya sama Tuhan yang tidak kelihatan. Atau percaya sama orang yang mampu menolong. Kadang bias. Disitulah iman kita akan diuji dan bertumbuh. Jangan serahkan iman kita ya. Jangan serahkan iman kita demi harta. Kalau Anda bekerja, jangan kompromikan iman. Jangan tukarkan iman hanya demi promosi. Amin. Ya. Dan yang ketiga, dikatakan yang menghimpit tadi adalah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ternyata kenikmatan hidup itu bisa jadi penghalang pertumbuhan iman. Berarti apa yang kita perlu lakukan adalah ini.
Ayo kita menikmati hidup di dalam Tuhan. Ayo kita menikmati hidup bersama Tuhan. Boleh kok menikmati hidup, tapi jangan sampai yang namanya kenikmatan hidup itu menjauhkan kita dari Tuhan. Simple. Kita lihat ya Pengkhotbah 2 ayat 25. Dikatakan begini, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Artinya kalau kita memilih untuk menikmati hidup di luar Tuhan, kenikmatan kita itu semu atau dikatakan palsu. Itu sia-sia. Ada orang yang ngawur gitu ya, yang sembarangan dengan kehidupannya. Dia pikir melanggar firman, hidup sembarangan, hidup free sex itu adalah kenikmatan. Tapi kalau mau jujur, di dalam hati yang terdalam, tidak akan pernah sebenarnya dapat kepuasan yang sejati. Tidak akan pernah. Yang ada adalah hampa, kemudian jadi meragukan bahwa seks itu kudus dan indah dari Tuhan. Kenikmatan itu tidak boleh dilakukan di luar Tuhan. Dan kenikmatan yang Tuhan kasih buat kita itu tadi di ayat sebelumnya dikatakan Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi jangan cari kenikmatan dengan cara kita sendiri. Jangan cari kenikmatan di luar Tuhan. Nikmati segala sesuatu itu di dalam terang firman. Penghalang pertumbuhan iman kita adalah kenikmatan ini. Saya tidak tahu. Kalau ekstrimnya orang sering pakai contoh ya free sex itu. Tapi jangan-jangan ada kenikmatan-kenikmatan lain yang tanpa sadar menjauhkan kita dari iman. Membuat kita bergeser dari pemikiran yang dipenuhi firman, dipenuhi dengan filosofi-filosofi yang dari dunia. Yaitu apa? Misalnya, kecanduan nonton. Gak salah, saya gak bilang film Korea itu jahat, enggak lah. Saya bisa didemo, gak boleh pulang gitu ya. Bukan filmnya, tapi apakah kita itu jadi berjilid-jilid gitu loh nontonnya. Jadi akhirnya hidup ini ndak ada isinya. Kita pikir segala sesuatu itu ya seperti yang ada di film itu. Kita bahkan lebih memilih kenikmatan sementara itu daripada menikmati firman Tuhan. Ini tantangan kita dan ini real. Kita lebih menikmati hiburan daripada firman. Bukan berarti kita mau jadi orang yang weird gitu ya, yang aneh. Tapi paling tidak, ayo kasih makan iman kita itu dengan firman. Kalau enggak, mau bertumbuh dari mana? Mau bertumbuh dari mana? Baca firman ini terlihat lebih butuh effort. Salah satu doa saya untuk ibadah ini adalah Anda cinta firman. Waktu Anda baca firman itu bukan keluar dari hati yang seperti, aduh aku harus baca firman. Bukan. Tapi maukah Anda minta sama Tuhan, aku pengen cinta firman. Aku pengen seperti hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab yang berkata, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. Kalau aku baca Alkitab itu seperti tidak terasa waktunya, rasanya indah banget. Bapak Ibu, saya berdoa Anda bisa menemukan kenikmatan itu di dalam Dia, bukan hanya tentang jangan berbuat dosa. Tapi ada kepuasan yang tidak bisa Anda dapatkan di luar Tuhan. Paling tidak Anda tuh bisa dapatkan dalam Anda itu baca firman. Anda masuk hadirat Tuhan, jiwa ini rasanya puas gitu. Makanya firman Tuhan tuh ada satu bilang begini. Ini ayat yang saya sendiri waktu baca tuh seperti kayak baru pertama kali baca. Saya seperti menemukan gitu ya. Kita lihat di Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Dikatakan begini.
apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saya pengen ajarkan kepada anak-anak dari kecil. Datang ke rumah Tuhan. Cinta rumah Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa. Itu tidak membosankan. Tapi bisakah kita berkata hari di mana? Hari Sabat. Wah, hari Minggu. Hari mau ke gereja. Firman Tuhan katakan, itulah hari kenikmatan. Bukan nanti mau hangout kemana. Yang kita pikir jadi sebuah kenikmatan tuh bukan nanti mau makan apa. Kita mau shopping apa pulang dari gereja. Tapi bisakah kita menikmati Dia? Menikmati hadiratnya, menikmati firman-Nya. Baca ayat-ayat firman Tuhan itu membawa sukacita. Sehingga kita bilang hari Sabat itu hari kenikmatan. Waktu berdoa itu waktu yang indah. Waktu membaca Alkitab adalah waktu yang ditunggu-tunggu dan disukai. Kalau kita bisa menemukan kenikmatan itu di dalam Tuhan, maka yang lain-lain itu tidak akan mencuri kita. Pertumbuhan iman kita kepada Tuhan itu bukan keluar dari ketentuan agamawi atau peraturan-peraturan agama. Buat apa kita disiplin saat teduh kalau kita sendiri tidak menikmatinya? Tapi disiplin itu awal yang bagus. Kita jujur, kita bilang anak-anak harus saat teduh. Kalau mau disiplin anak saat teduh, sekarang waktunya, jangan tunda-tunda. Walaupun dia ngomel, walaupun dia ngantuk, tetap masukkan. Ayo baca firman. Nanti dia akan menemukan sendiri sukacitanya. Waktu menemukan ayat-ayat firman. Waktu hidup berdasarkan firman, bukan berdasarkan apa kata orang. Hidup ini ditentukan hanya dari firman saja, cinta firman. Omongan orang itu bolak-balik, ngomongan orang itu tidak menentu, tapi cuma firman yang bisa dipegang. Cuma firman yang bisa diandalkan, cuma firman yang bisa jadi satu fondasi yang tidak tergoyahkan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku kata Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Dan dikatakan, kita balik ya, ayat yang terakhir. Ayat 15, kalau tadi itu adalah penghalang pertumbuhan iman kita apa aja tadi, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan yang di luar Tuhan pastinya. Tapi ayat 15 bilang begini, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Doa saya adalah kita semakin cinta sama firman Tuhan. Tolong anak-anak dibelikan buku firman ya. Walaupun bisa kok pakai HP. Tapi ajari mereka tetap baca dari bukunya. Saya tahu kadang karena kita gerejanya di mall berat ya bawa ya. Ya kan? Tapi titip ya. Di rumah, buku ini jangan asing buat mereka. Buku firman ini mereka perlu punya. Ajari mereka cinta firman dari kecil. Karena itulah yang akan membuat mereka
mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau kita pengen anak kita itu kuat menghadapi godaan, firman. Kalau kita mau lindungi anak-anak kita dari pergaulan yang jahat, firman. Kita sendiri cintai firman. Supaya tanpa kita sadari hidup kita ini seperti firman. Waktu kita ngomong, kita tidak perlu menggurui anak kita. Firman itu begitu natural, dekat di hidup kita karena kita hidupi, karena kita cintai. Janji Tuhan, kalau kenikmatan kita itu ada di hari Sabat, kita akan berkendara di bukit-bukit, di puncak-puncak bukit dalam kemenangan. Kita akan mengalami kesenangan-kesenangan yang dari Tuhan. Amin.